Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam Microsoft Access yang namanya adalah query ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya struktur query language, di mana di bagian struktur query language itu adalah sebuah bagian perintah di dalam database Microsoft Access, di mana fungsinya adalah dia bisa melakukan pekerjaan atau menggunakan struktur dalam bekerja di dalam database menggunakan perintah. Nah, kali ini ada kata query. Apa sih sebenarnya query itu? Lalu apa hubungannya di dalam Microsoft Access itu sendiri? Nah, query, oke, itu adalah semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari dalam database, di mana dia bisa mengambil tabel-tabel yang ada di dalam database, namun tabel tersebut itu tidak semua ditampilkan. Atau dalam bahasa sederhananya, query itu mampu membuat sebuah tabel baru, di mana tabel-tabel tersebut merupakan tabel-tabel dari gabungan-gabungan field dari masing-masing tabel. Itu adalah salah satu kemampuan dari yang namanya query. Selain itu sebenarnya dia bisa melakukan beberapa hal pekerjaan ya. Dia juga bisa membuat beberapa fungsi-fungsi seperti fungsi matematika, dia juga bisa melakukan total dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini yang kita bahas adalah penggabungan tabel. Misalkan, nah di video sebelumnya di sini kita sudah bahas tentang relasi. Apa itu relasi dan lain sebagainya kita sudah bahas. Nah yang berikutnya di sini kan ada tabel yang ada. Oke, ini kita sedikit hilangkan. Nah, di sini ada tabel-tabelnya, di mana di sini ada tabel siswa, pinjam, pegawai, kembali, dan buku. Nah, kalau kita ikuti urutannya, tabel siswa, di sini ada beberapa sampel, ada Budi, Pala, Mangihut, dan juga Rumondang. Lalu di sini ada juga tabel pinjam, ada tabel pegawai, ada Sumiati, Sugeng, Budiman. Lalu ada tabel buku, ini ada beberapa judul-judul buku yang tersedia di perpustakaan. Kita ambil hanya sedikit aja sampelnya. Ada toleransi buat kita, ada tumbuhan dikotil, tumbuhan monokotil, perperangan, Pangeran Diponegoro, lalu pahlawan revolusi. Nah, di sini di bagian setiap tabel kita sebenarnya bisa melihat apakah tabel-tabel tersebut atau record dari data-data tersebut sudah terpinjam atau tidak. Dari mana kita bisa tahu? Misalkan nih gini, kita lihat ini ya, Rumondang Jesselyn, apakah dia sudah ada meminjam? Kita cek di sini. Di sini kosong, berarti si Rumondang itu belum ada. Siswa atas nama Rumondang itu belum ada meminjam buku. Mangihut kita akan cek, dia juga belum ada. Lalu kita buka Pala Purba. Pala Purba dia sudah ada minjam, ini dia, PI 002. Itu buku apa? Itu nanti kita bisa cek. PI 002 kita bisa cek di dalam tabel buku. Maaf, tabel pinjam ya, tabel pinjam. Ini dia, PI 002. Biologi. Ini dia, BI 001. Apa itu BI 001? Tumbuhan dikotil, buku biologi. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa setiap tabel bisa menampilkan data seperti ini? Jawabannya karena tabel-tabel tersebut itu sudah kita relasikan. Oke, setiap tabel sudah kita buat saling berhubungan. Jika seandainya tabel-tabel tersebut tidak dihubungkan seperti ini, maka bisa dipastikan setiap tabel tidak akan bisa saling bertukar informasi. Tidak akan bisa menampilkan data-data seperti tadi. Oke, nah itu dia menyangkut masalah penampilan data. Sekarang kita masuk ke penggunaan query ya. Nah, sebagai contoh penggunaan query-nya kita akan bahas. Di sini ada create. Lalu di sini kita pilih query design.
Nah, ini dia akan kita gunakan salah satu manfaat query di dalam Microsoft Database. Nah, lalu kita mau membuat nih misalkan sebuah query tabel. Kita mau buat sebuah tabel di mana satu tabel ini nanti adalah tabel informasi setiap data buku yang dipinjam. Buku apa dia dan siapa yang meminjam. Oke, kita ulangi. Di tabel kita mau buat ada sebuah tabel di mana tabel tersebut nanti fungsinya adalah menampilkan informasi tentang buku apa yang dipinjam oleh siapa. Berarti kalau kita mau buat tabel tersebut berarti gabungan dari tabel pinjam, tabel buku, dan tabel siswa. Seperti yang kita buka tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan query, itu cukup gampang. Caranya, kita buka nih 3 tabel yang tadi. Tabel buku, lalu tabel siswa, tabel pinjam boleh duluan, dan tabel siswa. Setelah itu ini boleh kita close show table-nya. Nah, kalau di sini kalau kita perhatikan masing-masing tabel sudah saling berelasi. Jadi persyaratannya memang dia harus saling berhubungan. Itulah konsep atau fungsi dari relasi. Nah, untuk relasi itu sendiri silakan boleh ditonton atau diulangi video pembelajaran sebelumnya tentang relasi antar tabel, ya. Nah, ini dia sudah. Sekarang kita akan buat. Di sini kita akan ambil di dalam tabel pinjam, kita hanya ambil kode pinjam, fill kode pinjamnya saja. Setelah selesai itu, nah kita mau dari tabel buku yang mau kita ambil itu judul bukunya, lalu jenis bukunya. Nah, kita mau ini aja. Sedangkan dari siswa yang kita butuh nama dan kelas. Kita boleh klik lalu drag. Nih, masuk ya. Nah, setelah itu kita sudah berhasil merancang sebuah query baru. Nah, kita coba save ini. Kita save. Informasi peminjaman buku. Oke, ini kita akan buat namanya ya. Oke kan, ini dia. Maka kita coba nih, kita double klik. Maka di sini langsung ketahuan dengan kode P001 itu buku yang dipinjam itu adalah buku Tumbuhan di Kotil, itu buku biologi, yang minjam adalah si Budi Septiawan kelas 10 MIPA 1. Ini langsung ketahuan ya. Nah, inilah kelebihan penggunaan query. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan singkat. Untuk apa? Untuk menampilkan informasi-informasi penting sama kita. Yang kita lihat di sini sekarang adalah gabungan dari 3 tabel ya. Tabel pinjam, lalu tabel buku, dan tabel siswa. Nah, misalkan untuk hal tertentu ternyata kita nggak butuh nih jenis bukunya, bisa saja, nggak masalah, kita tinggal desain, kita tinggal hilangkan checklist jenis bukunya. Setelah itu, kita boleh close, simpan, kita buka, tuh hilang, yang tersisa hanya ini. Kode pinjam, judul buku, nama, dan kelas. Seandainya kita mau melakukan datanya supaya berurut, itu bisa saja kita lakukan. Sama seperti tadi, kita mengurutkan yang mana? Kita mengurutkan untuk yang field nama. Maka field nama boleh kita klik lalu pilih ascending. Sehingga nanti pada saat kita jalankan, Budi Septiawan itu akan di atas ya. Lalu yang berikutnya kembali, selain itu kemampuan query ini juga kita bisa memfilter lebih spesifik tentang sebuah data. Misalkan kita berandai-andai judul buku ini sangat banyak. Kita mau melihat misalkan mau melakukan penyesuaian tentang stok buku yang ada di perpustakaan dengan jumlah buku yang ada di pinjam oleh siswa. Misalkan nih Tumbuhan di Kotil. Jadi pegawai perpustakaan akan mau melihat berapa sih kira-kira dari data tersebut
buku yang berjudul Tumbuhan di Kotil dipinjam oleh siswa berapa biji, misalkan seperti itu. Kita bisa aja melakukan dari desain view tadi. Nah, di sini kan ada judul buku. Kita boleh tambahkan nih kriterianya apa. Kriterianya tadi adalah tumbuhan di Kotil. Sehingga pada saat kita lakukan seperti itu, kita jalankan, maka yang ditampilkan di query informasi peminjaman buku adalah judul-judul buku yang nama judul bukunya adalah Tumbuhan di Kotil. Siapa saja yang meminjam, kelas berapa, dia akan tertera. Nah, kira-kira seperti itulah penggunaan dari yang namanya query. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.